Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan datang menyelamatkan kita dan menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya sebagaimana Alkitab kita berkata, saudara. Nah, saudara, saya melihat sebuah berita bulan Mei, saudara, akhir bulan Mei ya, termasuk baru, dikutip dari CNBC Indonesia. Sebuah momen miris datang dari Libya. 6 warga Libya terancam hukuman mati karena pindah agama dan menyebarkan kekristenan. Mengutip The Guardian, mereka dijerat berdasarkan undang-undang yang makin sering digunakan untuk membungkam masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia. Para wanita dan pria beberapa dari kelompok etnis minoritas Libya termasuk Amazigh atau Berber di bagian barat negara itu ditahan secara terpisah sejak Maret oleh pasukan keamanan. Keenam warga Libya telah didakwa berdasarkan pasal 207 KUHP negara tersebut yang menghukum setiap upaya untuk mengedarkan pandangan yang bertujuan untuk mengubah prinsip dasar konstitusional atau struktur dasar tatanan sosial, atau menggulingkan negara dan siapapun yang memiliki buku, selebaran gambar, slogan, atau barang lain yang mempromosikan tujuan mereka. Mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penangkapan itu untuk menghentikan aksi geng terorganisir yang bertujuan untuk meminta dan membuat orang meninggalkan Islam, saudara. Seorang pengacara salah satu tahanan mengatakan keluarga mereka mengetahui bahwa mereka telah ditangkap ketika video pengakuan mereka diunggah oleh Iza ya. Salah satu video memperlihatkan Seifau Madi, seorang insinyur dan ayah dari satu anak, mengaku bahwa dia masuk Kristen pada 2017 dan telah mencoba untuk mengubah orang lain. Saya lahir tahun 77 dan saya ditangkap oleh Satuan Keamanan Dalam Negeri. Karena masuk Kristen, saya bergabung dengan sekelompok orang Libya dan orang asing di dalam Libya yang menyerukan dan menyebarkan kekristenan, katanya. Pada 2016, teman saya memperkenalkan saya kepada teman-teman lain, di antara seorang Kristen dari Amerika Serikat. Kami berbicara dan berdiskusi, kemudian saya bertobat tahun berikutnya dan dia membaptis saya. Pengacaranya, Wali Ben Ismail, mengatakan dia meninggalkan iman Kristen di bawah siksaan. Wow. Menurut organisasi hak asasi manusia Humas Internasional, Undang-Undang Libya sebagian besar didasarkan pada agama. Sebuah konstitusi sementara yang ditulis setelah penggulingan mantan pemimpin Muammar Gaddafi pada 2011 menjamin kebebasan bagi non-muslim untuk menjalankan keyakinan mereka. Namun pertempuran politik yang terus berlanjut antara pemerintah Islamis yang didukung secara internasional di Tripoli dan pemerintah sekuler di Tobruk membuat konstitusi tersebut ditangguhkan. Nah, ini tentunya berita menyedihkan ya, saudara. Dan menurut hukum internasional bahwa ini melanggar hak asasi manusia ya. Ada 6 orang yang harus menjalani hukuman, saudara ya, hukuman yang benar-benar mengerikan ya, hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Memang di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa kamu akan dibencoi oleh banyak orang karena namaku, tetapi berbahagialah karena upah besar menanti. Ada kepastian keselamatan. Semua sudah ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri ya dalam Alkitab dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Ditulis oleh murid-muridnya dan penulis-penulis kitab, apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus akan apa yang akan terjadi untuk orang-orang yang percaya.
Tetapi sekalipun saudara kita bisa mengalami hal-hal semacam itu, tetapi roh kita akan dihidupkan kembali. Alkitab berkata bahwa orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, ya. Tapi orang yang menyerahkan nyawanya karena Kristus akan mendapat. Yang dimaksud adalah tubuh rohani kita, saudara. Kita seolah-olah mempertahankan tubuh ini, tetapi kita akan kehilangan yang sebenarnya itu roh kita untuk keselamatan kekal. Hebat, luar biasa mereka yang harus menjalani hukuman karena iman mereka. Link berita ini saya ikutkan di deskripsi video, saudara, supaya saudara bisa membaca juga, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, ya. Silakan saudara seiman men-share video ini, dan kita dukung doa buat mereka yang mengalami penganiayaan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan. Dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan sanggup memulihkan mereka. Bahkan mereka yang mengalami penindasan saat ini, kami berdoa biar Tuhan memimpin, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya bahwa jaminan kepastian ada atas hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.